Gua mah goddamn man. Kamera roll action. Ya waktu gua kecil gua punya cita-cita gua tuh pengen jadi tentara. Tapi yang langsung pangkatnya jenderal ya. Tapi karena gua kenal skateboard itu semuanya ngerubah gua karena gua berpikiran gua lebih bebas. Gua nggak mau terikat oleh sesuatu. Makanya gua berusaha gimana caranya gua bisa bekerja di skateboard. Dan skateboard bisa menghidupi gua. Nah, jadi intip SP kali ini nih, gue kedatangan orang penting di hidup gue sih. Jadi ini kedatangan The Godfather skateboarding di Indonesia. Ya kan ya? Kenapa gua bisa jadi godfather? Kata orang-orang gitu. Kata orang. Godfather katanya kan nih, Godfather skateboarding. Nih Dulu. Ayah Suri. Dulu. Nah, Nggak mungkin lah kalau udah ada Godfather dulu, ya sekarang sama si Godfather lah. gua mah goddamn man. Goddamn. Nah, tadi kan lu udah lihat tuh video-videonya gimana Ayah Suri kemarin-kemarin dulunya kayak apa, main skate, sempat jadi tim manajer juga. Nah, sekarang kita langsung nanya aja nih. Gimana skateboarding yang dulu Ayah pertama kali main, terus sempat ngurusin skateboarding sama skateboarding di era sekarang nih. Gue main skateboard itu sebelumnya gue main BMX, terus ketemu bikin acara itu Itu tahun berapa itu? 86 apa 84 gitu gue Berarti lupa. generasi pertama di Indo? Oh enggak, itu Udah ada bisa lagi? masuk generasi kedua. Kalau generasi pertama di Indo tuh salah satunya tuh Mas Didi Arifin, Mas Arya Subiakto, kayak gitu tuh. Itu 80-an tuh. Itu ya? 70-an Don. 70-an loh. Iya. Skateboard berarti di Indo tua ya? Tua. Itu papannya berarti masih paus tuh. Belum ada concave kan? Belum ada, dan belum dibilang apa papan ikan, kalau bilang tuh fish itu belum Juga itu. belum masih lurus banget dong. lurus semuanya. Banyak di situ ya, artis-artis zaman dulu ada tuh. Kalau mesti dicerita tuh kayak si posernya tuh Rano Karno. Mas Rano Karno pernah main ya? Poser juga gitu. Kan lu pada mikir kan poser baru zaman sekarang kan? Iya, dulu Dari udah tahun ada 70 udah ada poser. Skateboard emang sempat mati bukan di Indonesia aja, tapi di seluruh dunia. Berarti game Tony Hawk belum ada juga tuh? Belum. Jadi di tahun itu di 80-an, kalau gua nggak salah dengar ya dari sejarahnya, itu ada pipeline di Amerika. Nah, itu di situ banyak kejadian orang meninggal. Karena gimana safety-nya main skate gimana, tapi di zaman itu kan pada gila mainnya. Untuk main di pool atau Ya, apalah. soalnya bentukannya gitu kan. Bentukannya Lurus. begitu. Terus gue benar dengar cerita juga ya dari yang di atasan gua. Di majalah itu dulu, majalah skateboard dulu ada halaman belakang. Itu yang ada, lu mesti robek halaman ini. Jangan sampai orang tua lu lihat. Berarti rusuh tuh. Nah, itu ya beritanya kecelakaan, kematian, kayak gitu. Di Indonesia maju lagi, masuk itu sih sekitar 80 ke atas lah. 86, 84. Itu ada Ibrahim Haji. Itu legend. Nah, itu legend tuh, dia masukin skateboard. Kita juga zaman itu kalau mau nonton film video skateboard nih, mesti ke Bandung dulu kalau anak Jakarta, ke rumahnya dia. Itu apa dulu masih itu dong DVD apa ya? Nah, VHS VHS. yang kita Itu orang-orang kaya tuh dulu tahun itu yang punya kan? Oh iya, Kalau yang kayaknya kurang nggak bisa tuh. kurang. Tapi zaman itu juga Ji, pernah ada kejadian lah, kita punya duit, punya papan, nggak punya grip tape.
Karena nggak ada skate shop. Skate shop ada, grip teaming nggak ada. Ya Buset. skate shop itu bisa dibilang bukan skate shop kayak sekarang ya, rumah. Di rumah Kayak jualan rumah skateboard. doang, terus dijualin. Gitu. Jadi kita pakai apa? Amplas nomor 1. Sama lem Aika Ibon. Oh berarti Ya, lem emang. Aika Ibon dulu belum disedot-sedot. Oh. Nah, Kalau sekarang udah sedotin terus. iya. Sedih juga ya. Habis kalau sedih zaman dulu. Tapi skatepark nggak ada juga. Skatepark ada, Ada tuh skatepark. ada zaman dulu. Kayak di Balikpapan aja itu ada snake run, nyambungnya ke bowl. Oh berarti emang di Indo lebih dulu bukan street skatepark Ya, Bowl. bukan di Indo aja, Oh di luar. seluruh dunia. Street itu dia di era 80 segitu ya. Itu kalau gua nggak salah tuh yang awal-awal tuh si Mark Gonzalez sama Natas yang benar-benar main di street ya. Tapi kalau pertandingan yang dibilang sekarang itu adalah park, itu udah ada. Ada salah satu covernya itu majalah Tracer atau Tracer kalau nggak salah itu. Tracer udah ada berarti. Udah ada. Anjir. Tracer. Tracer Tampol. lama lu. Lama. Supreme udah ada belum zaman itu? Belum. Kagak ada ya. Supreme mah merek apa zaman dulu, sekarang aja dibesar-besarin. Gua aja kaget. Gua kira udah ada Supreme. Tracer udah ada, gila lama juga ya. Berarti Kalau gua nggak Jack salah ya. lagi ya Tracer ya. Banyak. Itu bentuknya masih culun tuh pas itu. Nggak ada culun-culun nih. Majalah skate mah nggak ada culun-culun. Maksud gua kalau sekarang kan foto tetrak dia bisa lihat. Zaman dulu kan berarti kan ya zaman dulu itu Pakai- adalah tanggung jawabnya si skateboarder terhadap fotografer ada. Ya nggak kayak sekarang tuh babi semua kalau gua bilang. Karena mentang-mentang ya elah tinggal edit. iya, Nah, delete foto atau video, perasaan baru wah first try landing padahal mah berkali-kali. Kalau zaman dulu lu tanggung jawab. Kalau gua nggak salah juga itu adalah 5 roll film jatah lu untuk bikin trik untuk satu majalah. Anjay. Untuk lo interview. Selebih dari itu lo bayar $100 kasih fotografer. lumayan. Itu juga makanya beban. semua beban dan profesionalisme yang di sana itu adalah ya benar gitu, benar-benar pro. Kalau di sini kan nggak kedekatan jadinya. Kadang-kadang ya kalau gue lihat ya, perhatiin ya zaman sekarang pro skate ya, kalau masih papan di Indo gue ya belum, tanggung jawabnya masih belum, kurang lah. Gue nggak Sebagai kebayang pro tuh ya kan, dia skateboarder foto di nih, Indonesia. jebret. Terus kan dia nggak bisa lihat tuh. Nggak bisa. Dia harus cetak dulu, cuci Baru. dulu kan, cuci Ah, dilihat makanya- kan. Berapa banyak nih yang burem, berarti kan fotografer jago tuh. Itu dia. Kalau Nggak lu- semudah itu untuk motret skateboard. Itu juga diakuin sama banyak fotografer. Kalau lo nggak punya feel, nggak punya soul di situ, nggak akan bisa. Tapi kalau zaman sekarang semua bisa. Digital, bukan analog. Lo nggak perlu beli film, yang penting edit, Iya sih. hapus. Gampang. Kalau zaman dulu tanggung jawab si skateboarder terhadap fotografer tuh ada. Gue pernah lihat foto lu waktu itu, zaman 80-an, papan lu masih paus. Oh iya itu ada. Gila lu ngerasain lu papan paus. Pasti itu juga apa merek Madrid. Tapi banyak kira-kira. Tahu sekarang masih ada nggak ya? Ada tapi jarang, waktu itu sih gue masih lihat. Kalau sekarang udah independen, Thunder. Kalau zaman dulu Ji ya, enaknya apa Ji? Itu bawa skateboard tuh keren Ji. Mana-mana. Lo bayangin gua mau main aja tuh, ceritanya nih cek spot nih, padahal tangganya cuma segini nih. Itu di depan Melawai. Gimana nggak kurang keren? Berangkat naik Metro Mini ya kan? Sampai sono Mas, keren ya bawanya skateboard. Tapi dulu ini gak sih stigmanya kayak anak yang main skate anak orang kaya nih atau enggak? Emang begitu. Dulu udah gitu ya. Udah begitu. Tapi pas di zamannya gua udah mulai megang tim ya, itu berapa kali gua lihat itu anak bukan anak orang kaya yang mainnya. Jadi udah hampir merata itu tahun 90-an ya. Ada yang dekat rumah gua sendiri nih yang gua saksin, gua lagi naik ojek, gua lihat ini keluar dari gang tuh
sama mamanya tuh saling bawa skateboard. Itu kan gue bilang, wih kok jadi begini ya, keren gitu. Tapi kalau kulturnya ya nih, kultur dari yang dulu nih 70, 80, 90 tuh masih pekat ya. Pasti. Masih rebel, masih yang gitu, hit and pokoknya- run. Ya itu skateboard gitu. Karena kan mesti diingat kita tuh mau lo lihat di fashion di mana ya, terhadap apa fashion yang urban culture, semua tuh nggak pasti ngarahnya ke skateboard gitu. Karena ya skateboard tuh bukan leader, tapi skateboard tuh trendsetter. Tuh, lu Itu lo jangan trendsetter. trendsetter skateboard Yang tuh. ngebikin tren. Selalu bikin tren apa aja, banyak. Dulu kalau kompetisi ya, kompetisi zaman dulu nih pas zaman ayah main tuh lawannya siapa tuh? Ardi Poli gitu. Dulu itu ya pasti zaman gue ya, Ya. itu yang gue tahu tuh ada 3 tim yang awal-awal tuh, Apollonia, Street Spider, Vandal. Apolonia tuh mana tuh? Jakarta. Jakarta Timur. Wih gila, Jakarta Timur legend juga udah ada duluan ya. Udah ada. Itu Apollonia tuh namanya itu zaman dulu sebelum Apollonia tuh namanya Bohai. Oh, Nama-nama zaman dulu gitu. itu keren itu Bohai itu. Jadi itu udah dari kakak-kakak gua zaman dulu tuh, zaman motocross apa tuh sampai kita ke main sepeda BMX pun jadi Bohai. Itu artinya keren Ji. Apa tuh Boy? Bocah lihai. Wah. Pecah ya. Gue tadi lagi Keren, mikir itu anak-anak ya, bayangan seputaran. gue tuh bohai gitu. Terus kalau Street Spider, Street Spider tuh Bandung. Awalnya rumah gua di Polonia. Dan di belakang rumah gua tuh ada legend banget itu, Bang Nala. oh tahu gue Om Nala, fotografer juga sekarang ya. Semua, gue BMX masih main. Depan rumah gue ada quarter. Tiba-tiba dia datang ya bawa skateboard racun itu bener-bener. Terus ada yang namanya IO zaman dulu, Alphabetical. Dapat sponsor gede banget Ji, keren banget. Apa tuh? Pokoknya tuh skateboard, BMX boleh diakui dari sponsor itu. Sponsor apa? Nggak tahu apa? Sabun untuk coli. Lifebuoy man. Hah? Itu Gak udah pernah Pak. ada tuh. Life Era segini Boy. Gak ada sabun sponsorin acara Sponsor ekstrim. itu Lifebuoy. Itu kita bisa ada jambore BMX dan skateboard zaman itu di Cibubur. Jadi yang skate camp itu zaman sekarang, zaman dulu tuh udah ada. Lebih ke extreme camp. Oh namanya ekstrim kayak. Cuman sponsornya keren loh. Wih, Gila lah ya. sabun men. Dijamin itu bohong kalau jangan anak zaman dulu pada nggak coli pakai itu. Masih batangan ya. Ayo iya. Nah dulu ayah lomba juga berarti kan? Ada lomba. Ikutan lomba tuh. Ah. Terus dapat sponsor. Nggak ada lah. Dulu nggak ada sponsor. Kagak ada. Gua pernah ingat gue dibayar 15.000 ya. Lo bayangin. Lo tau Ciki kan? Gua pakai ini apa Ciki? Iya baju-baju itu. Lagi Ayah. pertandingan emang sponsornya Ciki. Itu sub sponsor yang tetap gedenya si Lifebuoy. Gitu. Terus kenapa pakai baju Ciki? Iya, oh ya mau gimana ya? Itu udah keren banget. Gak kebayang kalau sekarang ya. Pakai baju Ciki. Aduh. Ciki, bener-bener bungkus saya Ciki, Viji. Habis Begitu, aduh, gua nggak ada dihinain. fotonya sih kalau ya, Habis mudah-mudahan dihinain. tuh kalau Moti masih ada tuh. Ya fotonya tuh ketawa. Mati juga ikutan tuh ya. Oh iya. Pokoknya udah rusuh lah zaman dulu itu. Nah, Itu- kalau si Street Spider datang ya Richard Luther tuh, drummer Oh, pas iya. band, Didit, Irland, terus siapa itu datang ke kita ke Polonia tuh emang ayo kita mabuk bareng gitu. Zaman itu ya. Tapi lu kejebur nih. Hmm. Kan lumayan ya dari 80 ke 80 90 lu ikutin sampai tiba-tiba kejebur jadi tim manajer tuh di tahun berapa? ya? Kalau gua nggak salah 98 ke 99. Anjir, zaman-zaman Krismon tuh jadi manajer. Nah itu dulu gue punya toko, jadi sejarahnya Ji. Gue sama Bang Nala tuh di daerah Cipinang situ bikin toko namanya File File. Clothing dulu. Bilangnya File Clothing padahal toko skate, toko
baju band, toko poster band, apalah segala macam gitu. Gua ada anak-anak daerah situ yang main, tapi bukannya main itu hanya cuman punya skateboardan, pengen gaya, tapi hobinya mutal. Oh, pakau Gitu. itu lagi hits zaman itu kan. Oh, hits banget. Ada 2 anak nongkrong tiap hari, akhirnya ya ngobrol kan, gimana nih om, gue pengen punya skateboard yang bagus. Boleh, gue bilang, jadi lu mau kan skateboard, duit jajan lu berapa sehari? 2.000. Ya udah, lu kasih gue tiap hari, lu ambil itu skateboard komplit, terserah lu mau nyetor 200 perak, mau berapa penting lu setor ke gue tiap hari ya. Jangan enggak, karena lu kentar make. Gue bilang Iya juga sih. itu hampir tiap hari gue ajak ke Kelapa Gading main. Itu Sai sama Hendra Pidong. Tuh main, si Sai-nya yang dimain di park atau street ya. Nah, Hendra Pidong tuh lu nggak tahu deh pernah lihat apa enggak. Itu emang mainnya transisi, jago banget. Main semua itu gue support lah, sampai protektornya semua gue kasih dari toko itu. Pokoknya yang penting deh, ya gue juga nggak tiap hari minta, kesadaran dia yang penting gue mau tiap hari dia pulang sekolah ada di toko aja nongkrong sampai sore. Kita main ke Kelapa Gading, waktu itu main di Kelapa Gading doang, ada mini ramps, ada alat street ya, kita main di sana. Gue ketemu sama si Rahmat, itu nggak bisa gue hilang dari sejarah gue ya, gimana skateboard bisa besar itu Pak, campur tangan orang ini, Rahmat Sudrajat ini sama Mr. Craig Huddleston. Ketemu gua, ngobrol, nih kita pengen ini nih, ada ini apa, mini ramps, kita dapat disponsorin dari brand-brand yang jualan di toko kita. Wah iya keren, gua nggak ada kepikiran untuk sponsorship di zaman itu. Tiba-tiba si Rahmat, gua pengen dong kayak surfing, skateboard nih disponsorin. Itu 98 tuh. 99 ya, ya pokoknya antara 98 99. Sur, kita cari rider sur. Itu udah ada skatepark di Senayan Arena, kalau gue nggak salah ya, Arena itu yang masih dibikin. Nah di situ anak-anak Senayan main kan, gue sering main yang di bowlnya, sering ngeliat gitu apa, jadi nyari riders karena mau ada kompetisi City Surf Open. Lah City Surf udah lama dari 90-an ya. Iya, Gue cuman ngerasain udah pengen penghabisannya itu 2005-an. iya, lalu masih rookie ya. Iya. Tapi paling beruntung. Masih rookie. Berarti lama ya City Surf? Lama. Setelah Dia yang bikin Point Break, Planet Surf gitu nggak ada. Sebelum City Surf itu ya, itu nggak bisa hilang dari sejarah yang gimana bikin si skateboarding Indonesia ini seperti sekarang. Itu brandnya apa ya? Itu dulu Spiderbuilt Masih ada Spiderbuilt. masih ada kan, itu tiba-tiba nyari riders. Nah, gue diajak jalan tuh sama Rahmat, gue bilang ke Senayan Mat, kita ke arena. Gue lihat, satu gue bilang ini pantas Mat untuk jadi tim skateboard nih, main besinya jago. Opa tuh mas. Oh, gue ingat banget, gue bilang Rico Smith grind dong. Ini bowl, ini ada kayak table gitu, terus ada handrail. Oh pas Smith grind lu di situ, langsung deh tuh jadi riders. Gila gampang juga ya, maksudnya zaman itu. Lu nih, lu jadi rider lu. Nah terus nggak lama dari situ datangnya dari Bali Mbak Miranda sama Rama, gitu ketemu sama gua. Nah, gua masuk lah, gua jadi di Volcom. Oh itu dia bawa Volcom. Nah, gua di Volcom, gua hire satu, itu adalah yang paling mantap, itu adalah Cak Entul. Kenal nggak Cak Entul? Enggak. Tony Sunto. Masa sih Tony pernah Volcom ya? Gila lo ya. Wah lo, gua pecat lo jadi skateboard. Bilabong. Wah parah lo, Fiji. Sekolah lagi Ji, sekolah ya. Saya gue Bilabong ya. Sekolah John. Volcom awalnya John. Dia barengan sama Timotius Firman. Oh gue ketemunya Tius tuh udah yang MC tuh. Oh sebelumnya mah Tius Mute namanya. Iya tapi nge-air sama kruk ya. Dulu kan dia kalau habis MC langsung nge-kruk. Iya. Terus
ada nih sejarah nih pertandingan di Surabaya. Tapi ada satu riders nih, ya. Gua mau, waktu gua masih ada toko, mau ada pertandingan tuh di Bandung di Bukit. bukan Bukit. belum ada kampus apa gitu. Tapi gue udah main, udah tau lah anak Pulau Mas. Ini ada nih anak mau sekolah. Gue bawa mobil, gue bilang naik sini. Hah? Ikut sama gue. Culik ke sekolah. Udah gue bawa ke Bandung, nggak pakai ngomong sama orang tuanya. Menang lagi kalau nggak salah tuh. Juara 3 tuh juara berapa gitu. Gue bawa tuh anak. Ya. Habis itu mau ada pertandingan di Surabaya. Dan gue udah potong. Udah ada tius, ada seruntul. Berarti itu pertama kali tius seruntul tuh ya? Tius seruntul. Baru itu doang rider. Gue tanya, lu mau sponsor nggak? Ya mau dong. Katanya, ya udah, gue ada pertandingan Surabaya. Kalau lu mau datang ke sono, lu pasti gue jamin bisa dapet. Asal lu datang ke Surabaya, gue nggak tahu lu naik apaan, gimana caranya. Masih sekolah lagi? Masih sekolah. Nah, sama abangnya dia kompromi dia tuh. Akhirnya disuruh ya udah berangkat ke sono, disupport. Itu galau tuh berdua, gue yang berangkat atau yang berangkat gitu. Tapi gue lebih dekat sama si adenya ya, Ubon. Nah, tuh gue sama Anggi belum terlalu dekat waktu itu. Tapi Anggi udah lomba juga. Udah dari situ gue tahu. Gue udah di Surabaya, gue nginep di Hotel Bintang 5. Berarti udah nginep duluan. Udah enak duluan Udah nih kan lu ya? enak. Udah enak duluan lu. Udah enak gitu. Datanglah dia, kita jemput rame-rame. Ubon sampai hotel baru dikasih ini baju, ini stiker. Happy-nya minta ampun. Iyalah, tahun itu disponsorin. Gila lu. Bagus. Habis itu kita mau langsung ke Bali setelah pertandingan tuh. Ubon kita pulangin naik pesawat Garuda lagi. Keluarlah majalah satu. Evan. Itu yang ngegagasin awalnya adalah si Anggi, Item, gua Manaren itu kejebak sama mereka berdua. Gitu aslinya. Itu masih yang ini kan hitam putih dulu kan awal. Belum ada. Jadi sebelumnya kita Freak udah mau tutup, ya Freak udah merasa collab, tapi di situ banyak apa ya, fasilitas. Itu berarti belum berwarna kan covernya juga? Cover belum. Masih kalau gua ya itu yang covernya siluet tuh. Iya, si Mario ya? Bukan. Itu Di dalamnya di wawancara Mario. yang dia lompat itu siapa depan? Bule Mani. Oh, itu orang luar juga. Orang luar. Ya dari majalah-majalah sebelumnya yang gampang dapat sponsor. Tentu nggak gampang sih. Ada sampai kira-kira kalau gua nggak salah 10 edisi itu kita nggak ada sponsor. Terus Nggak ada gimana tuh pengiklan. bertahannya? Hah? Kita banyak berdoa. Banyak berdoa. Iya, nggak pernah lagi kalau nggak berdoa ya. Berdoa, tahajud, gitu. Makanya namanya itu ya, dedikasi sampai mati. Nah, dedikasi sampai mati, sampai miskin. Tapi waktu itu berarti pas lo jadi tim manager, lo ngebikin sendiri tuh ya, cari rider, Iya. bikin tour. Kan Volcom paling aktif nih dulu nih. Gue bikin pertandingan, apa ya, emang itu ada, apa ya, patronnya tuh udah ada dari Amerika Lo sendiri. ngikutin dari sono. Nah, kita udah ada, tapi di Amerika sendiri tidak secepat apa yang kita bikin di Indonesia sebenarnya. Kayak nama mereka tuh nggak sempet tuh kepikiran bikin pertandingan namanya apa ya, kayak Wild in the Park ini itu mereka cuma ngasih ini, ngikutinnya kita desainnya semua Oh. dari Indonesia gitu. Kayak kalau lo perhatiin, gue pernah bikin foto tim itu di depan puing di rel kereta, Iya. ingat kan lo? Iya. Setahun kemudian keluar nggak foto yang sama, Iya. posisinya Iya, sama, iya. tim rider tapi tim rider internasional. Tapi lo dulu gara-gara jadi tim manager berarti keliling-keliling tuh semua ya. Iya. Udah pergi itulah. haji kan lo? Jadi ya makanya ya skateboard ya bisa bikin gue bahagia zaman itu.
skateboard make me happy, skateboard ruin my life. Gitu. Tapi ya, yang gue mau kan si skateboard ini anak-anak sekarang ya mesti lebih baik lah, gitu. Karena anak sekarang kan nggak ngerasain dulu Iya. sponsor kayak gimana. Ya Nah. kayak gue rasa kayak Kubon gitu, mana ada anak sekarang. Ayo lu gue udah kasih sponsor, lu datang. Nggak datang dia. Nggak punya duit, mager jalannya. Belum tentu menang sono. Itu kan itu dia budaya kalau- gitunya kurang tuh pasti. Ya mungkin ya sekarang. Kalau dulu mah semangat ya anak-anak daerah juga ya. Sampai bisa jadi skateboard nyebar tuh anak-anak daerah. Semangatnya gila zaman dulu. Kalau dari semua nih, tim kan pas lu jadi tim manager, rider lu tambah banyak kan. Dari semua rider, paling lu suka siapa ya? Yang dalam apa nih? Karena Di di Volcom tuh riders yang di Volcom Volcom itu semua karakter beda semua, Iya, aneh-aneh kan tuh. aneh-aneh. Gua kadang ngeliatin tim itu tim paling rusak tuh. Iya, cuman satu yang sama. Siapa? Bukan satu apa? Ada cuman satu kesamaannya. Apa tuh? Hah? Rusuh. Ya rusuh. Ya pasti kalau masalah zaman itu ya supaya keren aja sih ya. Sok mabok-mabokan gitu tim itu. Tapi keren emang, siapa yang nggak masuk Volcom? Iya. Gila lu semua orang liat Volcom dulu kalau gue lihat ya, setiap ridernya datang bajunya bagus, papannya baru, Nah, keren ya banget. itu kan ya nggak segampang itu juga ngelobinya semua. Dan ya beruntungnya itu zaman itu yang lo lihat pada kita pakai Habitat, Alien Workshop, Iya. ownernya itu satu. Oh gitu. Gitu. Dia yang support. Nah, lo daripada beli di toko lain, yang gue support dari brand gue juga, gitu kan? Lebih asoy kan? Oh, tapi berarti dulu brand dia juga tuh yang masukin dia juga. Iya, dari King Kong Group. Tapi seru-seru zaman itu tuh kita nggak ada yang lo beda tim tuh hanya cuman di pertandingan. Tapi kalau udah selesai pertandingan udah kita enjoy semuanya bareng. Gue jujur ya, tahun 2002-an tuh kan, gue ngeliat tuh sponsor paling keren Volcom gitu. Maksud gue dateng naik mobil, udah ada mobil ya tim gitulah, hotel bagus, nggak pernah jelek hotel dia. Pokoknya itu hotel siapa ke situ, anak-anak Volcom anjing kan, hotelnya bagus. Style nomor satu. Produk apa belum bagi-bagi stiker hadiah, sampai Iya. keinjek kayak zaman dulu gue ngambilin stiker Volcom keinjek-injek gue. Kan paling banyak Volcom kalau bagiin stiker, Volcom Stone, While in the Park tuh. Makanya berkesan gitu, setiap acara Volcom tuh berkesan banget. Dari yang hadiahnya banyak, pialanya keren-keren, unik-unik. Iya, aneh-aneh. Nah paling pecah itu tuh, yang nggak bisa gue lupa, endingnya selalu bagi-bagi hadiah kan tuh, banyak. Baju lah, topi lah, stiker paling parah, sampai injek-injekan lah. Itu zaman itu rootsnya gitu tuh kalau gue lihat Iya. tuh, beda sama sekarang kan. Emang setiap produksi zaman dulu itu adalah kita selalu sisihin untuk giveaway zaman dulu. Karena kan termasuk brand baru yang baru berapa tahun, kita mesti bikin gimana caranya nih. Tapi kan karena ada masalah segala macam ya nggak bisa lagi sekarang. Tapi tetap terakhir pun masih begitu. Roots itu nggak bisa hilang dari Volcom. Berarti harusnya tuh brand-brand sekarang kayak gitu ya. Harusnya. Gue pengen kayak gitu tuh, bikin stiker yang banyak, giveaway. Kayak kangen gitu masa dulu gitu, Nah. biar kata diinjek tangannya. Iya, itu sebenarnya ada ya untuk giveaway itu dulu zaman itu gue ingat banget. Itu kalau nggak barang reject itu juga bukan reject banget. Paling cuma benang copot, Iya, itu kotor udah masuk dikit reject, gitu ya. kotor dikit. Sampai pernah kita produksi untuk giveaway. Produksi giveaway. Nah, itu Bukan kita- baju pertandingan tuh. bukan. Kita di sana kita produksi pernah untuk giveaway karena habis barangnya. Tapi kita mesti nggak boleh hilang kan? Iya, karena udah standarnya gitu ya. Gue Ya. dulu pernah punya piala itu yang kulit sama si plastik Volcom sama kacang tuh. Iya. Nah itu yang di luar juga sama gak sih? Sama. Bikin? Sama ya? Nah, Gila ya keren ya, maksud gue pas gue dapet kan di tempatnya tuh kayak fiber gitu.
fiber gitu kan bentuknya kan, terus bikin Oh kacang. enggak, mereka biasa aja. Apanya? Nggak pakai kacang. Kalau di luar? Itu yang bikin. Kalau kita kan kacang. Kita tuh, duluan fiber tuh, bikin gede. pakai kacang. Terus dibuka truk ada kaos, ada topi, ada kacang-kacangnya juga di dalam. Terus kenapa kita ngomongin? Aduh, Vicky. Ya kan sejarah ya. Sejarah ya. Sejarah. Apa ya? Maksud gue siapa tahu yang nonton Siapa nanti tahu yang punya nonton brand kan. dari brand nggak hire lagi. Iya. Wah, ini orang pengalamannya banyak nih, tim Mimpi. manajer. Tim manajer nih. Iya. Gas. Hah. Tidur si anjing. Lu kayak gua ngedongeng lo, gas. Dulu kan lo di organisasi terus ngelihat banyak scene, perubahan scene. Untuk era sekarang nih. Ya. Lu senang ngelihat siapa nih? Kan banyak yang baru-baru lu lihat. Yang zaman Sosial sekarang media, nih. iya. Gua ngelihat itu ada Erlangga Putra tuh. Erlangga, oh lahir dari Kalijodo. Nah, terus Dari alat yang lu itu tuh resmin tuh. yang Pablo Yang Pablo, oke. itu bagus. Terus kalau dari yang lahir skatepark dari kecil gua tahu tuh ya, Rubianda. Ruby kata lu dulu kayak Mario ya. Mirip-mirip zaman dulu main. Hampir Banging-banging Mario. Ruby. Terus Yusi. Oh, you see. Itu gua suka tuh yang kecil-kecil tuh. Terus siapa banyak lah dulu. Kun ya sekarang ya. Kalau sekarang tuh gua favorit banget Makun gua. Manado. Kun, terus ada Zaidar. Itu Dar mantap. Bandung tuh mantep, jago. Gue pengen banget cita-cita tuh ya Ji ya. Sekarang tugas lo Ji. Lo bikin tuh pertandingan tuh kan anak kecil itu tuh. Wah, ngelawan dia. Ah, Exercise-an aja ya. ya, bikin exercise gitu, King of Park kayak gitu, bikin ini Haram Jada skateboard competition gitu kan, keren kan tuh Ji. Ya, mainnya gue lihat boleh sekarang tuh anak-anak kecil tuh. Kalau cewek siapa? Cewek itu ada siapa ya? Si Kian gue suka Ya. ngeliatnya. Yang Ada street satu ball. favorit gua, Bunga gue suka, tapi sayang banget Bunga. Kalau gue lihat ya, perhatiin ya nih, maaf nih Bunga ya. Kok triknya itu aja dan mainnya cuma di situ doang sih tempatnya. Monoton ya. Jangan dong, pindah-pindah, banyak skatepark sekarang. Dan triknya ya udah bukan waktunya untuk simple dan humble. Berarti kalau ngeliat dulu Bunga main kan masih ada tuh lu. Berarti pas lu ngeliat sekarang kayak kok nggak berubah gitu ya? Kurang berubah. Nggak progres lah ibaratnya. Kurang progres. Ya, kalau menurut gua jangan jadi orang Indonesia dulu lah. Gitu. Semangatnya ya. Kalau udah juara jangan seperti olahraga lain. Ini harapan gua loh. Ya. Sebagai aki-aki ya. Nggak apa-apa Di sini, tuh. harapan gua adalah anak-anak sekarang ini jangan cukup puas tuh cuma jadi sampai di Asia doang. Tolonglah. Gitu. Lu sampai di Asia udah gitu, lu udah cuma stuck begitu aja. Nggak ada aman-aman ya, belum profesional. Kalau lu perhatiin amatir di luar itu lebih gila daripada pro. Parah. Parah mainnya. Parah. Ini untuk masuk di M di sana aja belum bisa, tapi udah merasa I am the Asia Championship. Fuck off lah bagi gua itu. Kalau masih begitu-gitu aja semua ya. Bukan Tapi untuk bener gak sih ya, kayak kan kalau di sini kita pro nih ya, anak-anak sekarang udah bisa jadi pro. Begitu lomba di luar amatir, emang kita nggak bisa lomba sama pro gitu? Atau emang nggak bisa ngelewatin dulu harus amatir? Kalau yang gue lihat nih, kadang tensin juga loh di Indo semua pro. step itu ada ya. Lo kalau coverage di luar nggak ada, lo cuman ada di Indonesia, setahu gue ya belum bisa lo dibilang pro. Untuk jadi pro itu kan cuman bukan di pertandingan doang. Iya. Coverage lo di media, di ini. Woi, kayak dengerin dongeng tidur. Kalau nggak gajian nih. Masa filmer tidur gila. 2 jam loh. Apa 2 jam, belum ada 2 jam anjing. Sejam lebih. Berarti maksud gue gini loh. Berarti jatuhnya kayak pro Asia itu pro Singapura sendiri, pro Indo gitu ya, pro Malaysia.
Tapi begitu lo kompetisi yang Di M. kayak amatir, tampak jadinya M. Iya. Gak bisa Karena pro kan, gitu. ya itu kan ada step semuanya, lu kayak ngaji aja kan ada stepnya semuanya. Ya mungkin ya bisa dibilang pro itu karena dia hidup dari si skateboard. Yeah. Dia udah bisa menghasilkan sesuatu dari skateboard, apa? Dia bisa punya uang dari skateboard, gaji lah. Itu emang udah profesional dibilangnya. Tapi pas lu masuk keluar, ya keluar benua lo, ya lu jauh men, masih jauh. Gue dulu ngeliat Yuto ya, Yuto masih amatir ketemu ya kan anjing. Mainnya parah lu. Parah, tapi kan Jepang- sekarang Jepang ya, itu. Jepang itu adalah mereka untuk ikut kompetisi di luar itu bener-bener ya si Yuto atau siapa ya, gue sering perhatiin itu dari hybrid skateboard itu tuh ya, itu emang bener-bener serius mereka. Akhirnya kan dengan dia ikut pertandingan di mana di Amerika ya terutama ya, Nah, itu akan lu menjadi pro di sana. Sekarang Yuto pro akhirnya. Nah, benar-benar yang ya gajinya juga profesional. Nah, gue ada nih pertanyaan, dulu gue bingung. Dulu itu kan gue jalanin pertandingan zaman dulu pemula, menengah, amatir, mentok gitu. Kok tiba-tiba pas lo bikin organisasi muncullah lo bikin ada pro. Nah, Tapi menengahnya nggak ada tuh, beginner, menengah nggak ada, langsung amatir pro. karena kalau Sama bisa- under 15 ya jadinya lo tambahin. kalau ada menengah itu adalah gantung ya, kalau dibilang tuh apa ya sekarang ngegantung, Ya, nanggung, tanggung iya. gitu, dia kemana-mana nggak bisa. Kadang-kadang mentok aja di menengah. Kan aneh gitu kan, menengah apaan sih? Intermediate emang zaman dulunya pun ada. Oh dulu emang Ada beginner, intermediate, amatir. Ah, Tapi gue liat emang anak dulu tuh beneran yang kayak dia terlepas rebelnya gitu, keren gue ngeliat. iya. Sekarang itu ya lo nggak akan dilirik cewek ya, karena lo nating. Kalau mungkin kalau Sanggu masih dilirik. Ya. Nah, Tapi gue ngerasa gini, Sanggu di era sekarang beda sama Reno di era dulu gitu. Mungkin kalau Sanggu di era dulu pecah tuh anak tuh. pecah. Abis deh. Karena era sekarang gue nggak ngerti ya. Kayak ngeliat skateboarding cewek jadi kayak kurang aja. Nggak sampai yang wah teriak-teriak ngeliat gitu loh. Karena ya how to promote-nya itu nggak ada. Iya benar. Itu dari Brand juga ya. dari brand, dari lingkungannya juga how to promote-nya itu kurang gitu. Karena kan perkembangan zaman ini juga kita semua kalah dengan yang ya gedein tete atau yang apa lah kayak gitu kan, kalah semua anak skate. Nah itu kan mesti di how gimana nih ya, itu nggak bisa dari orang tapi dari pribadi masing-masing. Berarti attitude-nya Mesti gimana. dulu tuh skater segitu menarik lah, gue ngeliatnya kayak wah ada cewek mana yang nggak mau gitu. Iya kayak ya itu kejadian juga di zaman gue dulu itu. Nah maksud gue gini ya, zaman itu tuh orang bisa bikin karakter sendiri, mau katro kek tapi keren gitu loh, maksud gue nggak nanggung kayak Nggak nanggung ya, total. ya gue kalau misalnya gue kayak preman gitu loh, kayak yang nanggung preman lucu kan nggak seru kan. Iya. Kasar ya Kubon udah kan, itu. kayak Kubon dulu rebel banget udah sekalian mabuk gitu loh. Iya, cuman gue sedih sekarang ngeliat. Ya, gue ngeliat di Instagram gaya begitu. Oke ya. Cuman kenapa mesti pakai kutek ya? Maaf lo Bon. Feel gue. Tapi lu lama tuh lu ya. Maksud gue lu sama rider lu kan lama, Kubon aja 19 tahun. Iya. Dari muda tuh, dari bocah lu. Mario dari umur 8 tahun. Dari 8 tahun Mario. Ruby dari Udah gede umur sih. berapa ya? Oh Ruby masih kecil tuh, 6 tahun kali. Iya, nggak tahu lah lupa. 6 tahun, 7 tahun. Semua. Sanggup apalagi. Masih pakai helm kemana-mana sama Om David. Dulu ya. Itu the best uncle in the world. Gila, gue kira sampai itu bokapnya dulu. Berjalan sama Volcom diberangkatin. Sebenarnya sih gue berharap banyak banget orang yang kayak lu sih, maksudnya ada tim yang bisa memanajeri lah skateboard gitu, tapi dengan benar gitu. Kalau gue lihat sekarang kan
gue juga nggak bilang gue bener ya, maksud gue masih banyak kurang arahan. Mungkin kalau dulu diturunin gitu ya, nih dulu gue zaman nge-manajerin tim begini nih, bikin acaranya kayak gini, ngurusin ridernya kayak gini, rider harus keren gitu kan, kayak gini kan disaringin kan dapet gitu akhirnya, oh harus begini gitu. Kalau sekarang yang gue lihat akhirnya banyak brand skateboard, tapi gue lihat nggak beneran yang ngintu untuk bisa gue melahirkan seseorang dan berhasil gitu loh. Nah, Sampai itu di titik yang begitu. kalau lo perhatiin, gue sering ngomong dari dulu. Sampai lo awal lo dulu bikin brand aja, kurang apa gue maki lo. Wah habis. Habis kan? Lo jangan cuma jualan doang. Iya. Gitu. Ya kan? Semua brand gue selalu bilang, jangan cuma jualan doang menggunakan skateboard sebagai media lo untuk promosi. Serius lah. Pupuk akan jadi, lo nggak akan rugi gitu. Feedbacknya tuh ke brand lo sendiri. Sering nggak sih gue bilang, maksudnya cuma kasih produk doang, Iya. ya kan? Apalagi lo bikin acara apa segala macam, kita nggak bisa tuh bayar media pakai produk. Ya mungkin kalau yang waktu brand itu gue jalanin itu adalah kenapa gue bisa coverage media banyak? Ya karena ya spend money juga. Iya. Kalau zaman sekarang kan gimana caranya kita nggak ngeluarin duit tapi dapat coverage Rame, banyak. Iya. Tiba-tiba adalah sosial media. Jadi coverage cuma di sosial media, ya udah sebatas itu aja lo dapet kan. Nggak mungkin lo masuk TV. Iya. Ya kan? Sebenarnya ada gak ya kerisauan lo dulu? Maksud gue kan gini, someday gue mikir gini ya, oh, suatu saat kayaknya gue pengen deh ngegedein skateboard gitu, ngededikasiin diri gue. Entah ibaratnya kalau gue udah sanggup gitu, gue dedikasiin diri gue ke skate. Cuman ada gak dulu kerisauan lo gini, bangsat nih gue udah ngegedein skateboard, tapi gue lihat skateboard begini-begini aja nggak maju juga. Terus kayaknya mentok juga di skateboard, supportnya kurang apa. Ada gak kayak gitu? Ya itu pasti zaman terakhir gue sebelum menghilang ya Ji ya. Itulah yang gue rasain semuanya. Ya satu sisi pun itu bukan gue salahin si skateboardnya, tapi adalah satu sisi adalah salah di diri gue. Gue terlalu brengsek, itu aja. Di saat itu gue terlalu brengsek untuk kehidupan gue pribadi gue, tapi itu berefek ke semuanya. Efek domino lah ya. Efek domino. Nah, dan saat yang akan gede ini ternyata gue ditendang. Itu sih yang paling gue bikin ini ya, sangat kecewa. Tapi bagi gue sekarang setelah gue berapa tahun mikir, itu mah nggak ada apa-apanya dengan apa yang udah gue bikin gitu. Iya. Hanya sebatas itu, dan gue dengar juga skateparknya juga nggak bisa dimainin sekarang. Iya kan? Itu mah, aduh, kemana sih orang-orang itu? Gue dengar cerita kanan kiri, skateparknya nggak bisa dimainin om. Lah kenapa? Kan itu emang khusus dibikin spesial, nggak bisa dimainin, dilarang. Lah gimana? Kayak Palembang ya. Yang Palembang Nah itu ya, itu maksud gua Palembang. Ya. Kenapa sih nggak dipikirin sih itu? Ya kalau pemerintah kota yang ada di situ pun akan menurut dengan si yang ada di pusat. Si pusat itu siapa yang ngurus? Kalau dia bilang, kenapa sih nggak bisa dimainin, nggak bisa diurusin itu, gimana, apa yang mesti kita bikin? Gak ada ininya kali ya, Hah? jadi malas ngurusin. Oh, dong kepeng. Malas jadi ngurusin. Udahlah, mendingan nggak usah munafik, mabuk-mabukan aja gitu kan. Tapi gue jujur ya, nih buat yang nonton yang nggak tahu ya, maksud gue selama gue ngeliat organisasi paling rebel itu justru pas lu pimpin, dimana waktu itu lu marah-marah gara-gara mau bikin event apa gitu, terus lu marah-marah, nggak usah skateboard, kalau perlu kita nggak usah ikutan. Anjing, lu mau, belum lagi kalau udah main pisau jebret tajemin di sini. Gue jujur, gue akuin waktu itu yang gue selalu kalau orang nanya ya ngomongin organisasi,
terus ada ketua organisasi mau yang baru kayak mau bikin lagi, gue ngerasa kayak kurang. Gue bukan ngejelekin personal orangnya ya, tapi menurut gue gini, di saat lu jadi ketua skateboard harusnya lu serebel itu. Ibaratnya dulu kita meeting, dah kagak ada yang ngerokok, lu ngerokok. Gue lama-lama, ayah dong ngerokok nih, udah ngerokok, si Nabe pada ngerokok. Tapi gue mikir gini, ini yang bikin kita beda nih, ini yang bikin kita keren. Iya. Ya karena kita budaya jalanan yang kita bawa, lu nggak lagi manggil anak jalanan. Bukan masalah budaya jalanan. Skateboarder is trendsetter. Itu yang harus lo terapin. Lo di mana-mana. Siapa yang bisa ke gedung Menpora pakai celana pendek? Hanya skateboarder. Siapa olahraga mana yang pintu lobi gedung Menpora dibuka untuk anak-anak main drop in? Skate day itu. Skateboarder doang yang bisa begitu. Skateboarder itu bukan gua, semua. Sampai punya ruangan dulu ayah. Nah, Ruangan di Menpora. ruangan. Gokil. Iya dulu bener-bener nge-push gitu kan, kayak wah begitu dimasukin majalah, biar kata cuman 1/4 halamannya ada duitnya tuh. Nah iya. Apalagi 2 halaman, wih jackpot ya kan. Gue paling kencang pas dapat highlight tuh. Evan masukin highlight kan ke Dead Boy kan. Wih berapa halaman tuh ya kan, wih dari cover gue bilang. Iya. Sekarang nggak ada tuh anak sekarang. Gak ada yang mikirin. Tapi gue nggak pernah ngerasain punya manajer sih dulu. Jadi gue nggak. Wah lu kurang ajar. Ya almarhum. Lu orang jadah lu gak bilang gak ngerasain, lu gua ketok botol. Maksud gue gini ya, gue nggak pernah ngerasain gini. Gue punya manajer gue kan nggak ada, meninggal kan. Iya, Maksud gue, di saat tapi gue bukan nggak merasakan cukup mai. Maksud gue di saat gue sukses nih kayak gue nggak ada nih manajer nih. Iya, ya tapi kan lu nggak boleh bilang. Iya, "Nggak ada. Gua pernah punya manajer. Nah, nggak boleh lu lupain kayak begitu. Makanya gue kayak kadang-kadang kangen-kangen gitu kan, gue ngeliatin set zaman dulu gue jalan ada elu, Anggi, Naren. Ya maksud gue berasa gitu orang-orang yang ngangkat gue dari bawah lah, dimasukin media lah, belum gue dianjing-anjingin. Lu landing gak nih? Habis gue ya kan. Maksud gue, walaupun di saat itu gue ngerasa kesel ya. Wah anjing, dikira kalau dulu gue gini ya. Lu bisa juga enggak gitu kan? Suri ngoceh-ngocehin gua anjing. Dikira main rel gampang gitu kan. Dalam hati nyuruh-nyuruh doang. Tapi pas gua landing tuh, terus lu kasih tuh lihat atasnya. Anjing, tanpa gua sadar level gua naik tuh. Itu loh, di sekarang kagak ada ya. Coba lu siapa yang mau ngomongin. Woi goblok, ayo lu ngambek deh pulang yang ada. Coba kalau ada lu masuk kalau dulu mah gua sambit ya. Mario apalagi. Aduh password tuh gua password. Pasti semua dalam hatinya lu bisa juga enggak lu begini gitu. Tapi kan semua apa? Lu yang dapat duit. Gua dapat apa? Tapi parah sih maksud gue ya, itu push yang kayak gitu sih yang gue nggak nemu di sekarang ya. Ya belum ya, karena sekarang kan ya kemungkinan ya mesti kameranya kredit atau apa, gue nggak ngerti ya, atau gimana gitu kan. Bisa sih, tapi gue maksud gue bukannya lu kalau udah hobi secara yang skillnya moto gitu loh. Kayak lu dulu masih main aja, gue sempet yang ke Bali sama lu tuh masih lu layback. Wih gue bilang gak bisa layback. Gue kira kayak gak bisa layback lu tuh yang pertama kali ini lu robek. Gue kira pakai protektor kan, set turun aja pakai dengkul anjing. Baru lu pakai layback bisa juga. Tapi gue kemarin seneng sih, gue respect banget sama Egy Comel tuh, bisa ngumpulin gila. Gue kayak reunian gitu, maksud gue susah ya. Susah. Lu bayangin ngumpulin orang-orang itu, ngumpulin segitu orang-orang yang begitu gitu. Susah lu gimana caranya? Semua ya. Maksud gue mungkin udah pada kesibukan masing-masing lah, ada yang ini tuh, tapi masuk di situ kumpul gitu. Gue ngeliatin gila, gue kangen gitu maksud gue. Inilah maksud gue. Skateboarding tuh begitu gitu loh. Tapi yang gue harapin sih ya, nggak yang pembicaraan kita sampai malam sampai udah mau tutup itu nggak cuma sampai di situ doang sih. Ya. Apa yang dicita-citain semua gitu. Harus dilegasiin ya jalan. Harus dijalanin. Jangan, gue mah nggak mau ikut campur lagi, cuma paling nasihatin aja. Gitu. Enjoy lah semuanya. Gitu. Sekarang nih udah saatnya, kalau kita nggak ngebenerin,
ya udah nggak benar-benar. Sebenarnya ya skateboarding itu nggak ada organisasi yang bisa. Semua organisasi adalah untuk jadi IO. Tapi apakah itu nggak bisa dibalik? Iya benar juga. Untuk ngebawa anak-anak ini, di bawah ada payung. Akhirnya gue belajar gitu ya. Maksudnya kayak kadang perlu juga ada orang yang kayak lu gitu, marah-marah. Maksud gue kadang perlu juga nih yang brengsek nih emang, yang batu datang cuma ngebir gitu, maksud gue rusuh. Karena akhirnya ada yang ngebenerin gitu, anjing lu jangan bikin gini. Sekarang nggak terlalu baik gitu, jadi skateboard terlalu cemen menurut gue. Kalau dulu kan wah check spot, hit and run, ribut ya kan? Iya. Sekarang tuh kayak ini drama banget gitu maksud gue. Ya kebanyakan nonton Korea ya, itu pengaruh Korea juga. Kebanyakan orang. Tapi ada yang lu pengen sampein kan ya buat Iya. scene lah. Buat scene ya jangan terlalu apa ya, anak-anak kalau mau ini bener-bener lu trendsetter, lu harus jadi trendsetter gitu. Jangan cuma lu nyari follower. Kalau lu emang jago ya jangan menghina orang, ajarin ke orang seperti dulu. Jangan cuma lu jagonya jadi sosial media gitu kan ya, untuk trik atau apa ya, trik atau apa di sosial media gampang semua edit kan. Iya benar. Tapi yang gue pengen adalah skateboard adalah lebih baik lagi ke pengurusannya sekarang ini. Anak-anak bisa jadi ada yang ngayomin lah, ada yang ngarahin. Udah butuh regenerasi ya, Regenerasi. ngurusin organisasi. Ya organisasi ya yang diharapin lah. Tapi ya, apa baiknya kita yang dulu kita ganti baju kalau mau bikin organisasi baru. Kita adalah skateboard ya, jangan sampai kita di bawah sepatu roda terus. Masa udah di internasional aja masih di bawah sepatu roda. Gue ingat dulu Ayah ngomong gini di Menpora. Ayah ngomong gini sama orang Menpora, Pak, Menpora itu kan Menteri Pemuda dan Olahraga, udah harusnya dong waktunya pemuda yang megang. Harusnya yang pemuda dong. Iya. Gue dulu gue bilang Ayah parah juga ngomongnya, udah waktunya yang muda lah. Iya. Yang ngurus, bukan yang tua-tua lagi yang di atas gitu. Pas gue lihat iya ini tua-tua semua di atas. Ya, semuanya kan tua semua, Ngurusin laguannya kayak orang olahraga. bener semua. Kerja kagak dapet duit, iya. Tapi bener sih. Ya menurut gue di skateboard sekarang sama ya. Maksud gue kalau gue ngerasa mungkin harus ada regenerasi. Tapi selama masih yang tua lagi di atas, susah nih. Ya yang tuanya mau nggak, rela nggak? Itu Iya aja sih. kan. Kalau gue mah udah dari zaman dulu pernah nggak Ji? Gue janji lo. Hah? Ji? Ini satu-satunya cincin nih ya, yang sampai sekarang masih gue simpen nih, yang nggak pernah akan gue gade. Kalau yang emas apa berlian apa segala gue gade. Itu gue cuma mau nyari satu sosok, itu akan gue kasih cincin itu. Tapi ngurusin skateboard. Iya. Tapi ngurusin skateboard. Lo tau kan cincin itu udah mental kemana-mana, tapi tetap balik lagi kan? Gas! Gak bego Bagas. Belum. Tapi Ayah, gue tuh kadang kepikiran ya, gue pengen sih ngelegasiin skate, ngelegasiin di saat sekarang gitu. Gue ngerasa kayak pengen sih gue bikin sesuatu buat skate. Ya mungkin kayak kemarin kan dari event apa segala macem. Tapi gue kadang pikir gini, kadang-kadang bangsat juga nih yang diurusin. Ntar gue yang ada gue udah ngededikasiin, lu ngelupain gue. Itu tuh yang gue pikirin, karena kayak itu resiko itu lu udah pasti ya. kan adalah resiko itu yang harus lo jalanin. Pahit ya. Hah? Tapi pahit ya jatuhnya. Gue tuh kaget pas gue ketemu Ayah tuh pertama kali tuh. Dang, gila gue sekangen itu. Ayah, lu kerja apa sekarang? Gini lah. Lu kayak anjing ya. Gue di titik langsung yang gue kangen UU Ayah waktu itu. Pas gue ketemu lu tuh gue kangen UU. Sampai yang gue bahas gini, masa jam lu kayak gitu? Maksud gue kayak anjing, gue kangen UU banget gitu. Kayak gue pengen kalau misalkan UU masih ada nih,
lihat gue nih, gue Iya. gue berhasil gitu, maksud gue berhasil. Kok lu sekarang gini, gitu loh ya, yang gue kayak anjing sedih gila gue. Cuman dalam titik gini, gila Ayah kan dulu bukan manajer gue, bukannya nggak boleh ya, tapi gue ngerasa kayak lu dulu kan banyak banget yang lu manajerin anak-anak lu dulu, dan nggak cuman gue yang kenal lu, dan anak-anak lu juga berhasil. Dan Ada titik yang gue gini, itu pada kemana tuh? Dalam hati gue gitu, anjing itu pada kemana men? Lu lupa lu ini lu orang anjing. Gila sih, makanya pas lu gini, ya lu jangan ngocein jam gue dong, buka. Iya, berat nih gue bilang nih. Karena maksud gue gila, nggak mungkin gue di titik sekarang kalau dulu nggak gue, lu maki-maki, belum segala macam, Ji ayo ikut, nggak ada lu, Ji minum, lu skateboard kayak gitu. Maksud gue ada gitu loh ya. Itu yang Ya. menurut gue kayak akhirnya someday gue bakal kayak lu ya. Gue bakal bener-bener yang ke bawah tuh, anjing, lu gini lu, skateboard tuh gini gitu. Karena emang harusnya gitu, kalau nggak ada yang jelas legacy-nya. lu yang jelas yang mengharapkan lu berbuat sesuatu sama orang, ya sama A, lu akan dapat balasan dari dia. Tapi apa yang lu udah bikin sama dia, lu akan dapat dari orang lain. Itu. Wise tuh, Hah? Ayah Suri 2021. Lu ingat nggak yang pernah gua ngomong sama lu di Kokas, kita minum di bar di bawah? Ya, Ingat nggak? yang mana ya, banyak lu ngomong. Enggak, yang gua omongin yang paling penting. Aduh lupa gue. Hah? Jangan sampai lo miskin sampai dilupain sama orang. Oh Ingat? iya, ada. Itu lagi minum ya. Hah? Lagi minum. Tapi itu bener nggak? Benar. Sampai sekarang kan masuk nggak di hati lo? Masuk. Lo bikin sampai lo bisa punya Alphard, Ya. lo bisa bikin begini. Ya, selama lo itu ya peribahasa itu lo pelajarin Ji, ya. Ada gula, ada semut, Tuh. semua. Ya itu pasti lah ada. Iya, gue sih kadang mikir gini ya. Kayak misalkan ya, sejelek-jeleknya orang masa nggak ada baiknya sih? Kadang gue pikir gitu. Apalagi Nabek lah, Nabek. Nabek kalau udah ngomongin ya kan, ayo dulu lu beliin gua ini vape belum ramai kan, beli 1 juta. Ayo kalau lagi punya duit parah baik nih. Ayo kemana ya sekarang? Anjing sih, gue harus banyak belajar karena benar-benar real. Gue pas ketemu lu tuh yang kayak, cing, nggak kebayang gitu gue kayak. Untuk hidupnya Enggak dia. lah ya, kan itulah hidup, naik turun. Ya, Semua ada pelajarannya. semua ada pelajaran. Cuman untung gue masih bisa. Dia Tapi masih nerima lu gue tuh- apa adanya. Lu tuh survive gitu. Terlepas, maksud gue gini. Mungkin kalau gue di titik lu tuh kayak, ngentot lu ya semua ya. Lu dulu gue lagi naik lu ya, lu ada semua buat gue jatuh lu pada kemana? Sesimpel itu kalau gue. Iya. Itu gue sempet mikir kayak anjing gitu. Kalau gue di titik lu nggak sekuat lu mungkin. Gengsi gue, gue harus bertahan hidup dengan cara yang begini. Dengan dulunya gue gimana gitu ya. Tapi itu jadi pelajaran yang mahal buat gue kayak, wah kayaknya gue udah harus mikirin deh. Jangan sampai nanti, ya balik lagi kayak kata lu. Ingat Ingat nih, jangan sampai lo miskin. dilupain orang. Gue pernah ngobrol sama Kubon kan, Dra, wah gue diocehin begini gue bilang, bukan gue malah yang ngomong. Waktu itu si Hans ngomong, si Viji udah nge-push mainnya, ngomong ke Indra Kubon. Terus harusnya kan dia masih bisa nge-push, dia punya sponsor kalau nggak salah kayak gitu ngomong. Terus Indra bilang tiba-tiba, untuk kali itu menurut gue Indra pemikirannya bener. Selama ini kan tahu kalau dia ngomong nggak beres gitu ya. Dia bilang gini, men, udah nggak ada yang perlu lu buktiin di skateboard, udah kelar, udah banyak yang lu jalanin di skate. Sekarang ya caranya gimana skateboard menghidupi lu, karena udah panjang perjalanan, udah bukan lu harus lu buktiin lagi ke anak baru lu begini, lu udah lewat. Itu pun yang gua rasain, kata Kubon. Pas gua mikir bener sih, coba dibilang gak jago Kubon, prestasi ada ya kan. Tapi apakah dia harus ngebuktiin ke sekarang, gue dulu nih begini? Enggak. Yang harus dilakuin adalah menunjukkan How to skateboard do. ini menghidupi dia. Iya. Akhirnya itu yang gue tangkap kayak iya ya. Awal-awal gue baper ya, kayak anjing, dikira gue nggak bisa main skate, dikira gue nggak bisa main di street apa ya. Ada yang bilang gue main di skate park doang, tapi pas gue ikutin, ngapain gue ngebuktiin ke lu ya?
Lu nggak ada di zaman gue dulu, kompetisi gue susah dulu nggak ada Ya, tuh. sama seperti waktu gua zaman itu kan. Jujur, lo pernah nggak setiap gua maki lu mikir lu bisa main gak sih Sur? Ada lah. Pasti kan? Iya kan? Selalu pasti itu gua, dan gua selalu setiap abis gua motret motor lo semua nih, gua selalu mikir anjing pasti gua diomongin. Gua udah tahu itu semua. Gua yang misalnya lo ngetrik, Ji badan lo gini, atau siapa lah badan lo giniin, lo bisa juga enggak, tapi dilakuin dan benar gitu. Iya. Gitu kan. Masa begini tangan nutupin muka? Iya juga jelek badannya. Harusnya gini, ya coba lagi kan tuh bagus kan? Iya juga bagus. Itu dia makanya. Jadi lo jangan ngarepin, ya ekspektasi lo tuh orang ngargain lo. Jangan pernah lah. Apalagi di skateboard ya. Tapi itu sih maksud gue pas lo kasih tahu, Ji bantuin gini-gini, gak usah maksud gue, karena maksud gue di titik sekarang tuh gue jadi gini ya, apa yang bisa gue lakuin bermanfaat buat orang gue lakuin sih, nggak ada merugikannya buat gue, maksud gue itu sih. Tapi bener loh, ya kan? Bener. Nggak ada merugikan buat gue. Nggak ada. Seperti yang paling gue dulu bikin. Toh gue bisa ngegedein anak-anak ini, tapi gue digaji. Tapi gue nggak siap mau jadi ketua. Tetap mau jadi ketua enggak gue. Gue nggak perlu lu jadi ketua. Ya, di skateboard itu that is no leader. Ya. We are no leader, we are trendsetter. Nah, itulah yang paling penting.